Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Yunitasari, NPM 211872031113, kelas Pendidikan Ekonomi 3B, mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Ekonomi, dosen Naila Riza Umami MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dinamika kependudukan. Yang pertama, ada definisi dinamika kependudukan. Dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah, dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Pertumbuhan penduduk menurut Lucas, Donald, dan Young pada tahun 1990 dipengaruhi oleh 3 elemen utama, yaitu fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi. Tingkat fertilitas memberikan pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan penduduk atau menambah jumlah penduduk, sedangkan tingkat mortalitas memberikan pengaruh negatif atau faktor pengurang terhadap laju pertumbuhan penduduk. Migrasi penduduk yang telah mencapai pendidikan tersier mungkin akan meninggalkan negara dan menggunakan keterampilan dan kecerdasan mereka untuk membantu pengembangan negara lain yang berdampak terhadap penurunan perekonomian di suatu negara. Yang kedua, ada faktor-faktor yang memengaruhi dinamika penduduk. A. Kelahiran atau fertilitas. Fertilitas ini berhubungan dengan kelahiran penduduk yang menyangkut jumlah bayi yang lahir hidup. Namun bisa juga fertilitas diukur dari jumlah anak per pasangan. Di sini ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas. Faktor sosial akan mempengaruhi fertilitas melalui variabel antara yang berjumlah 11, variabel antara yang dapat dibedakan menjadi yang pertama, ada faktor-faktor yang memengaruhi kemungkinan hubungan kelamin pada usia produktif. A. Umur memulai hubungan kelamin. B. Selibat permanen. C. Lamanya masa reproduksi. D. Abstinensi. Yang E. Abstinensi. Yang F. Frekuensi hubungan seks. Yang kedua, faktor-faktor yang memengaruhi kemungkinan konsepsi. A. Kesuburan dan kemandulan biologis. B. Menggunakan atau tidak menggunakan alat-alat kontrasepsi. Yang C. Kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh faktor-faktornya disengaja. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang memengaruhi selama kehamilan dan kelahiran. Ada 2, yaitu A. Kematian janin karena faktor-faktor yang tidak disengaja. Yang B. Kematian janin karena faktor-faktor yang disengaja. Yang B, ada kematian atau mortalitas. Mortalitas berkaitan erat dengan tingkat kematian penduduk yang ada pada suatu daerah. Tidak semua kejadian kematian dicatat dalam bentuk demografi, seperti jumlah keguguran dan stillbirth tidak dihitung sebagai suatu kematian. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas di suatu wilayah tidak hanya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, namun juga menjadi sebuah barometer tentang kesehatan dan kesejahteraan penduduk di wilayah yang bersangkutan. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk di suatu daerah tidak hanya memengaruhi jumlah penduduk, tetapi juga mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang ada di tempat tersebut. Adapun sumber data mortalitas yaitu sebagai berikut. 1. Registrasi. Apabila sistem registrasi ini bekerja dengan baik, maka registrasi merupakan sumber data kematian yang ideal. Yang kedua, ada sensus atau survei. Selain data kematian atau mortalitas yang berasal dari data registrasi penduduk, juga terdapat sumber data lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber untuk menghitung atau mengetahui kondisi mortalitas penduduk. Dalam data sensus penduduk, meskipun dilakukan melalui sensus, namun data tentang mortalitas dikumpulkan juga melalui survei atau sensus sampel yang hasilnya diberlakukan terhadap seluruh populasinya. Yang C, ada perpindahan atau migrasi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain, baik untuk sementara waktu atau untuk menetap dalam waktu yang lama. Migrasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu migrasi nasional yang merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dalam suatu negara, dan migrasi internasional yang merupakan perpindahan kependudukan dari satu negara ke negara yang lain. Sekian presentasi saya pada hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.